Dapat kurungan nih guys. Setelah dicek kurungannya banyak yang gabuk, ruci-rucinya, jari-jarinya, jeruji-jerujinya. Tidak apa-apa, yang penting ragangan ini cek nganu toh, cek bakoh. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, selamat beraktivitas. Aku mau cerita dari akhir bulan Juli, udara di malam hari sampai subuh terasa dingin. Entah ini, aku belum lihat berita masuk dalam musim apa. Semoga nanti dapat tambahan ilmu pengetahuan tentang kondisi cuaca ini. Oke, lanjut aktivitas. Ora kurang emak Mas nganu lho ora. Turungane rak tinggal jopeni. Manuk elang mati. Iki ana manuk mati. Manuk anu pila. Dapat kurungan nih guys. Oh ya video. Enak apa-apa saya. Jenenge rezeki ya disampaikan. Rezeki harus berupa uang gitu. Emane wong dengan ngene. Ya wes engko dipilih gunting nggone Mbak Mur. Kowe ngono. Wes engko nyilih nggon Mbak Mur rasa ditakutek ngono kuwi. Alah, bodol kabeh. Iki batange diduwasik kuwi batange. Polisi api. Manuk sih. Iki ya oh kuwi anu ya kuwi berarti kan ndak dhewe lho kotol lho. Ya iki mau Kok mbok sing mbok tarik mau. ora memang Wis amoh. Jalan menuju warung buat sarapan. manuk lagi ya. Mau ketemu siapa sih? Melewati portal. Inilah jalan pintas. Tetep aku bodoh meneh siji. Kuwi Ya itu setelah dicek kurungannya banyak yang gabuk, ruci-rucinya, jari-jarinya, jeruji-jerujinya. Tidak apa-apa, yang penting ragangan ini cek nganu toh, cek bakoh. Akhirnya sampai warung soto pinggir lapangan bola. Alhamdulillah, sarapan pagi yang disponsori Pak Anta. jadi pasatan P332 yang masih jalan raya sekolah itu jalan raya sekolah. Bakso kayak. Oh, bakso Mbak. Bakso. Mana no? Setangnya enggak enak. Buat makan enak. Ya.
pokoknya selalu bagaimana tuh Pak Joko kayak di blog itu kayak tempatnya di tempat penuh Kilo. Dan itu ngapain? lagi Lapangan itu loh itu. oh tapi kan bangun bapak Orang sama kecil. nggak sih amal kecil Pak Toto kenapa? loh kok Pak Toto kenapa aja sarapan terus Oh, kan sakit ya mengesankan. iya ya olahraga dia kan mesti apa butuh sungsum minum obat gitu. Pagi Pak. Aku jatahnya besok. Selasa, Jumat, Minggu. Tempat lain. Enggak, mikirnya pray kok wingi. Amit panas panas. Oh, soto. Mulai biasa itu kan nggak boleh apa-apa nggak boleh Masih juga nggak boleh. Estafet itu. nggak boleh nggak bisa nggak bisa nggak bisa menerima loh Perutnya tuh. 6 karo kuwi. ya perutnya ya Soalnya mbak 6 semua. ya perut ya mulut preso Dari dokter juga nggak boleh. Apa aja ya? sing sehatnya itu sing sakitnya itu nggak mau mas menerima Oh iya. nggak mau menerima artinya preso gue makan preso gue makan preso bagus udah nanti aja oh yang seru ya Iya. yang seru ya ini nanya ini bagus Iya. makanya Ojo-ojo, ojo lali mangan ya. Bulan ya mas? Ini Pak, coba. Mana kan? Pisang goreng belum ada. Baru pisang godok. Udah cabai Pak. Cabai.
seseorang dari Gaza ini cerita, kalau saya punya adik laki-laki yang menikah dengan wanita Suriah. Dia tinggal di belakang rumah sakit Ashifa di Gaza yang dibantai Yahudi sampai hari ini kan. Setiap malam istrinya menangis. Setiap malam. Kenapa tidak siang? Setiap malam dia menangis. Sehingga akhirnya sang suaminya ini, saudara saya ini kesal. Kenapa sih kamu nangis aja tiap malam? Ada apa? Ya, kalau kita dibantai ini memang sudah takdirnya Allah untuk kita, dan begini cara Allah memuliakan kita, mensyahidkan kita agar kita tidak dihisab dengan dosa-dosa kita di akhirat. Allah habiskan dosa-dosa kita di dunia dengan penderitaan ini, sehingga di akhirat dijamin masuk surga. Kenapa engkau menangis kalau sudah Allah janjikan begitu? Bukan itu yang aku tangisi, kata istrinya. Yang aku tangisi adalah setiap malam demi Allah aku bertemu Rasulullah SAW. Masya Allah. Wa fi lailatil bariyah, dan tadi malam pun aku bertemu Rasulullah SAW. Nah, seperti apa mimpinya? Dan kalau mimpi bertemu Rasulullah ini kan benar. Iya. Ya, karena ada sebuah nas mengatakan, "Man ra'ani fi manami faqad ra'ani bihaqqin fa inna syaitana la yatashabahu wala fil manam." Hadis Al-Qur'an. Siapa yang mimpi bertemu dengan aku, itulah aku yang sesungguhnya. Karena setan tidak bisa menyerupai aku walaupun dalam mimpi. Artinya jika mimpi bertemu Rasul, itulah Rasulullah yang sesungguhnya. Nah, di mimpi yang terakhir itu kami berada wa nahnu fi majlisin inna Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Aqsa, dan kami duduk bersama Rasulullah di Al-Aqsa. Wa nahnu nazasu hiwala, dan kami duduk mengelilingi beliau. Beliau ada di tengah-tengah kami. Kemungkinan besar wilayah yang bisa menampung itu Rasul di tengah-tengah adalah di wilayah Qubatus Sahra yang berkubah kuning itu. Wa nashku ilaih ada ma asabana minal juh min zulmil yahud, dan kami curhat pada Rasulullah tentang kezaliman Yahudi. Niat kami ya Rasulullah, kepada kami mengatakan ini kebiadaban Yahudi pada kami. Aku berkeliling dengan mereka yang sudah sahid dengan luka-luka mereka, dan kami mengadukan kebiadaban Yahudi pada Rasulullah SAW. Walakinnahu yatabassam alaina, tapi Rasulullah tersenyum pada kami. Kok tersenyum padahal kami dibantai? Lima tabassamta ya Rasulullah, kenapa anda tersenyum ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Isbiru ya ahla Syam, isbiru ya ahla Syam, ya ahla Gaza. Bersabarlah hai penduduk Syam, bersabarlah hai penduduk Gaza. Rasulullah sebut Syam. Syam itu artinya bukan hanya Palestina, Suriah juga yang sama-sama mengalami pembantaian genosida. Ya. Qaribun alaikum nasrun min Allah azza wa jalla, telah dekat pertolongan Allah kepada kalian. Insyaallah. Telah dekat pertolongan Allah kepada kalian. Nah, dan saya kemudian ada saya yang lain bermimpi juga di Gaza, berbarengan di saat genosida 7 Oktober. Sejak 7 Oktober ini mimpinya apa? Mereka dia mimpi Rasulullah berperang bersama satu pasukan yang sangat banyak. Rasulullah berperang dengan pasukan yang sangat banyak ke Gaza. Ya Rasulullah, di mana anda terus? Aina anta dhahib? Kenapa anda tergesa-gesa ya Rasulullah? Itu dalam mimpi kami. Kemana anda akan pergi? Ana dhahibun ila Gaza. Sauqatilul yahudi alladziina yaqtuluna ummati fiha. Aku akan berangkat ke Gaza. Aku akan memerangi Yahudi yang membantai umatku di sana. Nah, kalau Rasulullah berperang, dan ini tragedi Gaza kan sedang terjadi, dan itu dimimpikan oleh orang sekarang ini. Artinya Rasulullah akan berperang. Pertanyaan, karena Rasulullah sudah meninggal, apakah dalam mimpi itu Rasulullah akan turun memerangi Gaza? Karena Gaza ini akan menjadi perang terakhir untuk bangkitnya Islam. Sunnah para nabi dan rasul kan ada di tangan Rasulullah. Kalau Rasul berperang, artinya ini perang untuk menegakkan Islam sebelum hari kiamat. Apakah ini pertanda Allah mengizinkan Rasulullah untuk ikut berperang betapapun kita tidak melihatnya? Dan kalau Rasulullah diizinkan berperang, berarti malaikat ikut berperang. Maka ini terkait dengan hadis yang lain, ketika akan muncul 3 pasukan besar di Irak, di Syam dan di Yaman. Apa kata Rasulullah? Fa'alikum bisyam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'inal malaikata basitatun ajnihatiha 'alaiha. Karena para malaikat akan menaungkan sayapnya melindungi bumi Syam. Artinya, ketika perang Syam ini terjadi, malaikat ikut turun mendampingi Rasulullah yang dalam mimpi tadi. Ini saya bukan berarti mencocok lagi, tapi mengkait-kaitkan itu. Karena Rasulullah sudah meninggal. Ya. Tapi saya bertanya lagi sekarang, ketika Rasul Isra Mi'raj, Rasulullah, itu peristiwanya Rasul mengalami. Dan itu betul-betul ujian keimanan bagi orang-orang para sahabat yang hidup zaman Rasulullah. Karena hanya Rasul mengalami, dan Rasul cerita, Rasulullah bertemu dengan para nabi kan, 1.500 nabi Bani Israel menyambut kedatangan Rasul dan sholat berjamaah. Pertanyaan saya, 1.500 itu kan sudah meninggal, tapi mereka diizinkan Allah untuk sholat berjamaah sama Rasul. Apakah yang muncul yang 1.500 nabi itu ruhnya saja? Tentu dengan fisiknya. Dan ini min khasa'isi Rasulullah SAW, dan ini merupakan kekhususan Rasulullah. Yang sudah meninggal pun nabi itu diizinkan, diperintahkan untuk menjadi penyambut Rasul datang, mendampingi Rasul. Apakah ini tidak untuk yang akan terjadi lagi ketika perang di Gaza ini?
melalui mimpi Syekh tadi dari Gaza. Insyaallah. Jadi bukan hanya Nabi Isa alaihissalam, bukan hanya bukan hanya Zara bin Baralam menguatkan Nabi Isa, bukan hanya Nabi Khidir, tapi Rasulullah berpuasa. Mungkin Nabi Isa ini akan melihat, yang pasukan bukan Nabi itu tidak akan melihat, tapi hanya Nabi yang melihat. Makanya Allah janjikan kemenangan. Kebayang tidak reputasi yang dipertaruhkan dalam perang itu adalah reputasi semua peradaban tauhid ini dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, dan langsung berhadapan dengan iblis dan dajjal. Adakah perang yang lebih hebat dari perang itu? Sudah di end game. Nah, makanya Allah kunci mati sejak turunnya Nabi Isa. Yang beriman akan dikunci, dia tetap beriman sampai matinya. Yang munafik akan mati sampai kemunafikan. Yang kafir akan mati sampai kekafiran. Makanya setelah Yesus Majus mati habis, masih ada mereka yang kafir yang tersisa di bumi, dan mereka lah yang menyaksikan kiamat terjadi. Mereka yang Allah kehendaki, manusia yang terburuk, untuk menyaksikan kiamat. Saking buruknya kemanusiaan mereka, sampai-sampai Rasul mengatakan, Inna syirara nasi fil alam alladziina ja'atuhum as-saa'atu baghtatan. Sesungguhnya manusia yang terburuk di muka bumi adalah mereka yang Allah datangkan kiamat menimpa mereka tiba-tiba. La yujawizu imanum hajan izan. Laisa lahum iman walau bimiski dzarah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji zarah. Bayangkan, sebesar biji zarah pun mereka tidak punya iman. Walau lal bahaim lama yumtir. Andai tidak ada binatang ternak yang membutuhkan minum, Allah tidak akan menurunkan hujan. Artinya kalau saat itu turun hujan, Allah menghargai binatangnya, bukan mereka, kemanusiaan mereka. Tapi mereka dalam orang yang terburuk. Ya, apakah mereka bukan Muslim ya Rasul? Mereka Muslim, tapi mereka tidak punya iman. Ya bi'adinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual iman mereka dengan harta dunia, demi pangkat, demi jabatan, dan demi triliunan. Mereka menjual iman mereka. Lihat sekarang banyak orang yang menjual iman dan demi pangkat, bintang di pundak demi pangkat dan demi triliunan. Mereka yang akan ngelau diri untuk menjadi makhluk terburuk yang akan menyaksikan bagaimana kiamat terjadi bersama orang-orang musyrik dan kafir yang selamat dari fitnah Ya'juj Ma'juj yang tersisa di muka bumi, untuk membuktikan bahwa kiamat ada. Ini dia menarik.